Saudara yang terkasih, kami sangat menyadari semakin hari persoalan hidup ini bukannya semakin berkurang, malah semakin kompleks. Terkadang gelombang dan guncangan hidup terlalu deras, sehingga rasa takut dan putus asa sering menghantui. Kami dari Yayasan Jumatidahan GKPS Batam mencoba hadir di tengah-tengah saudara dan menyapa saudara-saudara sekalian melalui acara Sapaan Kasih. Pemirsa Batam TV di rumah, Sapaan Kasih malam ini dengan topik jalan menuju kesuksesan. Pada suatu hari, seorang pria sedang berjalan di sebuah tempat untuk mencari harta karun. Sampai akhirnya, tibalah dia di sebuah jalan bercabang 3. Kebetulan ada orang tua yang sedang berdiri di pinggir persimpangan jalan tersebut. Pria itu sedang bingung karena ada 3 jalan menuju arah yang berbeda. Ia pun sulit memutuskan mau memilih jalan yang ingin ditempuh. Lalu ia bertanya pada orang tua tersebut, "Hai Pak Tua, bolehkah saya bertanya? Saya sedang dalam perjalanan mencari harta karun. Tapi di depan saya ada 3 cabang jalan yang berbeda. Kemudian, bolehkah Bapak menunjukkan kepada saya jalan yang benar?" Orang tua itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya dan menunjuk jalan yang pertama. Pria itu berterima kasih dan segera mengambil jalan yang pertama. Beberapa saat kemudian, pria tadi kembali lagi. Tapi kali ini seluruh badannya kotor terkena lumpur. Ia mendekati Pak Tua itu dan berkata, "Hai Pak Tua, tadi saya tanya arah ke tempat harta karun, dan Anda menuju ke jalan pertama. Tapi saya malah terjebak ke dalam kolam lumpur yang luas. Badan saya jadi kotor begini." Ia lalu bertanya, "Sekarang di mana jalan menuju harta karun? Tolong tunjukkan Pak Tua kepada saya." Orang tua itu tetap tidak bersuara dan ia hanya mengangkat tangannya menunjuk ke jalan yang kedua. Pria itu kemudian berterima kasih dan segera mengambil jalan yang kedua. Beberapa saat kemudian, pria tersebut kembali lagi. Badannya bukan hanya terkena lumpur yang pekat, tapi juga celananya penuh dengan sobekan dan kakinya luka seperti tergores sesuatu. Kali ini, dia mendekati pria itu dengan ekspresi wajah yang kesal. Ia berkata dengan sedikit marah, "Hai Pak Tua, tadi saya menanyakan arah menuju tempat harta karun, dan Anda menuju ke jalan yang kedua. Tapi jalan itu penuh dengan semak berduri. Seluruh kaki saya terluka karena tergores duri." Kali ini dia bertanya lagi, "Sekarang saya tanya sekali lagi Pak Tua, di mana jalan menuju harta karun itu? Anda sudah 2 kali membohongi saya dan mencelakai saya. Sekali lagi berbohong, Anda akan tahu akibatnya." Pria tua itu tetap diam tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Ia sekarang menunjuk ke jalan yang ketiga.
Apakah Anda yakin dan tidak berbohong? Tanya pria itu. Pria tua itu menganggukkan kepalanya dan sekali lagi menunjuk ke jalan yang ketiga. Pria itu pun segera pergi meninggalkan pria tua tersebut. Namun, beberapa saat kemudian kembali lagi sambil berlari seperti ketakutan. Dengan napas tersengal, ia bertanya dengan marah, "Hai Pak Tua, apakah Anda mau membunuh saya? Di jalan sana ada banyak sekali binatang buas yang mau membunuh saya." Pria tua itu akhirnya buka mulut dan berkata, "Semua jalan tadi sebenarnya bisa menuju ke tempat harta karun. Hanya saja, untuk menuju ke sana, Anda harus melewati jalan tersebut. Anda bisa memilih melewati kolam lumpur, atau semak berduri, atau binatang-binatang buas. Anda bisa pilih salah satu kalau benar-benar mau pergi ke tempat harta karun. Anda harus berani melewati salah satunya. Jika Anda tidak mau, silahkan kembali saja." Begitu mendengar penjelasan dari pria tua itu, ia menundukkan kepala. Ia mundur, membatalkan perjalanannya dan kembali pulang. Saudara kekasih, kami yakin semua orang dengan semangat akan menjawab ya saat ditanya apakah mereka ingin meraih kesuksesan. Namun sebagian besar tidak berani menjawab saat ditanya apakah mereka bersedia membayar harganya. Kenyataan yang sering terjadi adalah banyak sekali orang yang tidak bersedia menempuh jalan kesuksesan yang terlihat sangat berat. Mereka hanya ingin langsung sampai di garis finish dan tidak pernah mau melangkahkan kakinya untuk mencapai garis finish tersebut. Salah satu tantangan berat yang harus Anda hadapi saat berjuang meraih kesuksesan adalah mendorong diri Anda untuk maju. Meskipun jalan yang sering Anda tempuh sangat berat, berliku, dan penuh tantangan, sebagaimana anak muda tadi. Tantangan inilah yang sering membuat nyali seseorang menjadi ciut. Tantangan inilah yang akhirnya menyebabkan banyak orang tidak berani membayar harga dari sebuah kesuksesan. Mereka tidak siap untuk membayar dan lebih memilih melupakan kesuksesan yang ingin mereka raih. Tidak peduli apapun tujuan yang ingin Anda capai, rintangan tetap akan ada dan tidak akan hilang. Di mana ada kesuksesan, di situ ada rintangan yang menghalanginya. Hanya orang-orang sukses yang berani menghadapi rintangan, dan rintangan sampai akhirnya meraih tujuan. Sebaliknya, orang gagal lebih memilih untuk menyerah. Dan yang lebih menyedihkan, mereka bahkan tidak berani mencoba saat melihat betapa beratnya perjalanan yang harus dilalui. Mental mereka sudah dikalahkan jauh sebelum mereka memulai. Saudara kekasih, rintangan akan selalu berdiri di depan kesuksesan. Anda harus berani melewati sebelum berhasil mendapatkan kesuksesan itu. Ada dua pilihan: mengeluh dan menyalahkan rintangan itu, atau mendorong diri Anda untuk mengalahkan rintangan itu. Anda boleh menyalahi rintangan yang kelihatannya selalu menghadang Anda, tapi cobalah pikirkan, apakah rintangan itu akan hilang dengan cara menumpahkan kekesalan Anda? Untuk itu, sahabat kasih, menyatakan kepada Anda, rintangan apapun di depan, tapi minta campur tangan Tuhan. Itu adalah solusi yang paling baik, sehingga
jalan menuju kesuksesan terbuka lebar. Amin. Tuhan memberkati. Batam TV, Jembatan Hati.